Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfak kalian banyak-banyak, kata Allah. Ini agak seram ini. Ini kalau nggak takut entahlah kalian. Berinfak kalian banyak-banyak, kata Allah. Mimma razaqnakum, dari yang telah aku rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Pertanyaannya, siapa kaliannya? Siapa kaliannya? Orang kafir kah? Orang fasik kah? Orang zalim kah? Atau orang beriman? Orang beriman. Karena ayat di atasnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ketika mati datang, malaikat maut datang, dia berkata, apa dia katakan? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong panjangkan umurku sikit aja ya Allah. Sikit aja panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan sikit saja. Fa asaddaqo, pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku termasuk orang-orang soleh. Lihat nih. Ini ayat gaib, Allah ceritakan kondisi orang yang mati, mau mati, dia beriman, dia mau mati, tapi berimannya bakhil, pelit, medit, koret. Hati-hati nih orang bakhil, medit, koret, yang banyak harta, tapi infaknya sedikit. Orang yang kayak gini matinya menyesal, karena infaknya sedikit. Begitu dia mau mati, ya Allah, panjangkan umurku sedikit ya Allah, panjangkan sedikit ya Allah. Biar aku banyak berinfak dan aku pasti jadi orang soleh. Jadi ayatnya mengatakan penyesalan terbesar orang beriman yang nanti mau mati tapi pelit adalah penyesalan kurang infak. Kurang infak. Nangis orang yang mau mati itu nanti, yang kurang infak itu, yang hartanya banyak. Begitu mau mati, dia tinggalkan banyak itu, bilang, ya Allah, kasih sedikit umurku, panjang sedikit, ku infakkan semua hartaku ini. Dan aku pasti jadi orang soleh. Cuman apa kata Allah? Terlambat. Tidak ada gunanya infak pada saat itu. Makanya apa lanjut ayat itu? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa dipanjangkan lagi, kata Allah. Selesai sudah. Maka kematian tidak bisa ditolak. Dan Allah maha teliti dari apa yang kita kerjakan. Jadi ayat ini kalau kita baca nangis kita. Makanya mulai sekarang saudara-saudara, bagi yang banyak harta sekarang, yang punya harta sekarang banyak ini, hati-hatilah, mati nanti kita nyesal. Mati nangis kita nanti. Cuman jeritan kita nggak ada yang dengar. Anak kita nggak dengar, istri kita nggak dengar, suami kita nggak dengar, orang dekat kita nggak dengar jeritan kita. Karena yang menjerit itu adalah ruh kita yang menjerit. Yang menjerit itu ruh kita, bukan siapa-siapa. Karena yang menjerit itu ruh, maka nggak dengar orang lain. Makanya Allah kasih kabar sama kita berita gaib ini. Jangan sampai nanti, woi hamba-hambaku orang beriman, yang banyak harta. Jangan sampai nanti kalian matinya nyesel, matinya memelas-melas, minta dipanjangkan umur, biar bisa sedekah. Jangan sampai itu terjadi, kata Allah. Allah sayang sama kita, maka diingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Ya, khusus juga Allah memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa hadir di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan juga bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan karunia Allah yang harus terus kita syukuri. Ya, tentu saja dengan memperbanyak ibadah kita, melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga nikmat iman, nikmat Islam yang masih terus Allah anugerahkan kepada kita, merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Mudah-mudahan
nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir kita. Mudah-mudahan saat kita dipanggil semua ke hadapan Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Namun kita semua tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Namun di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masuk pada kajian yang ke-19. Ya, kita bersyukur sudah menjalani kajian ini lebih dari separuh hari-hari puasa kita. Sekarang kita masuk ke hari 19 ini, episode 19 ini. Ya, kita masuk lebih inti lagi dari Ramadan. Bagi yang baru bergabung, ya silahkan dilihat di kajian-kajian sebelumnya bagaimana Ramadan ini kita maksimalkan. Judul kajian kita memaksimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Nah, pada kaji kali ini kita masuk kepada salah satu sifat orang takwa itu. Ya, bagaimana meraih takwa, dan juga ini merupakan salah satu sifat orang takwa. Pada waktu yang lalu kita sudah bahas, ya lihat kajian sebelumnya, bahwa salah satu sifat orang takwa itu yakin. Imannya sudah yakin, mantap. Enggak ragu-ragu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu sifat orang takwa. Dan juga pada waktu sebelumnya kita sudah kasih tahu ya, ada 5 ya sifat orang takwa itu. Yang utama itu sudah dekat, sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sifat yang lain itu adalah cinta akhirat. Ya. Cinta kepada akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bagaimana caranya membangun keyakinan itu supaya kita naik pada takwa. Itu bedanya orang beriman biasa dengan orang takwa. Kalau orang takwa, orang beriman biasa itu ya, dia belum sampai yakin, percaya sama Allah iya, iman kepada Allah iya. Ya, tapi belum sampai pada tingkat yakin. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu. Orang yakin tuh enggak ada keraguan sedikit atas kepada Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya. Ya, atas pertolongannya, atas ke janji-janjinya, begitu. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang beriman, ya mesti ada ragu-ragu. Itu yang sering membuat kadang-kadang orang beriman itu ya sering juga bisa bikin maksiat, lama-lama dalam maksiat, malas, ragu dalam berinfak, takut masa depan dan sebagainya. Itu orang beriman banyak begitu. Tapi orang bertakwa tidak, yakin 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena imannya sudah lengkap, ya full, itu kita katakan yakin, nggak ada ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membuat orang takwa itu imannya akan terus stabil atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang beriman itu imannya naik turun, tergantung situasi dan kondisinya. Kondisinya bagus, memungkinkan imannya naik. Kondisinya nggak bagus, ya bisa turun. Sebagaimana kita bahas yang sebelumnya itu, kondisional, tergantung kondisinya, dirinya, kondisi sekitarnya, situasinya juga. Tapi orang takwa enggak. Terus stabil, bahkan terus akan cenderung meningkat. Itulah yang mesti kita raih di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga sifat yang barusan kita bahas, sifat yang berikut itu cinta kepada akhirat. Sifat orang takwa itu sudah cinta kepada akhirat. Jadi visi-visinya itu, visi misinya itu selalu ukurannya ukuran akhirat. Beda dengan orang beriman saja ya masih bisa. Dia cinta dunia, visinya masih dunia. Ya, ukuran-ukurannya dunia gitu. Nah, bisa begitu. Orang takwa tuh enggak, walaupun dia mengerjakan pekerjaan dunia tapi tak visinya akhirat. Bahkan orang takwa tuh tanda petik seluruh kegiatannya itu sudah menjadi kegiatan-kegiatan ibadah yang bervisi akhirat. Bahkan ibadah-ibadah mubahnya pun, makannya visi akhirat, hidupnya visi akhirat, dagangnya, bisnisnya, rumah tangganya, pergaulannya, medsosnya. Semua aktivitasnya aktivitas sudah bervisi akhirat. Nah, itu bedanya antara orang beriman dengan orang bertakwa. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya untuk bisa sampai kita pada yakin kepada Allah? Ya, amalan apa yang paling efektif membuat kita bisa yakin kepada Allah? Dan amal apa yang paling efektif membuat kita menjadi semakin cinta pada akhirat? Nah, Ramadan ini kita membentuknya. Ya, jadi
Jadi seyogianya seluruh amal-amal kita di sini, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, sholat kita terutama, amal soleh kita, itu pada hakikatnya membuat kita menjadi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kita menjadi cinta akhirat. Tapi itu satu kesatuan. Tapi ada satu amal yang lebih khusus. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Ini kalau nggak kita amalkan di bulan Ramadan, nggak dapat kita keyakinan itu. Ini kalau nggak kita amalkan di bulan Ramadan, nggak dapat kita level takwa itu nggak dapat. Nggak dapat. Amal yang sangat spesial di bulan Ramadan ini. Apa amal yang sangat spesial bisa cepat mengangkat iman kita? Sangat cepat membuat kita menjadi lebih cinta akhirat, itu adalah infak. Apa namanya? Sedekah atau infak. Ya, termasuk nanti dalamnya zakat. Karena zakat itu bagian dari infak yang wajib atau sedekah yang wajib. Ya. Jadi begitu. Infak atau sedekah ini adalah alat yang paling efektif. Sarana yang paling efektif, amal yang paling efektif untuk mengangkat iman kita menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping amal yang lain, tapi ini sangat efektif dan juga amal yang sangat efektif untuk membuktikan bahwa kita akan cinta akhirat. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Kok bisa begitu? Karena hanya orang-orang yang yakin kepada Allah yang mau infaknya dengan benar. Kalau orang nggak yakin itu ragu itu. Makanya istilah infak atau istilah sedekah, ya, infak sedekah sama saja. Ya. Cuman sedekah itu lebih luas. Kalau infak itu biasanya urusannya harta. Kalau sedekah itu non harta pun bisa. Tapi dalam konteks harta, sedekah sama infak sama. Dalam konteks harta. Kalau sedekah itu dia bisa luas. Senyum pun itu sedekah. Walaupun tidak bisa kita katakan saya infak senyum. Enggak. Infaknya harta. Biasanya kaitan dengan harta, benda, ya, barang-barang itu infak. Tapi kalau senyum itu cuma sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Bisa sedekah. Nah, tapi kalau infak itunya khusus urusan harta benda, materi bahasa kita. Ya, harta atau materi itu istilahnya infak. Jadi sedekah dalam urusan harta sama dengan infak, itu sedikit perbedaan. Nah, mengapa sedekah itu disebut sedekah? Mengapa sedekah itu disebut sedekah? Sedekah itu ada kata-kata sodako. Sodako itu artinya benar. Orang ini makan bisa sidik, bisa sodik, bisa begitu. Ya. Sodako itu, mengapa? Jadi orang yang berinfak itu, atau orang yang bersedekah itu, adalah orang yang sudah benar imannya. Hanya orang yang benar imannya akan berani sedekah dengan baik. Tanpa ragu. Nah, seperti pembahasan kita pada surat 2 ayat 177, ya, orang takwa itu adalah orang yang sudah benar imannya. Nah, begitu. Amal utama orang takwa itu topnya sholat dengan bagus, benar. Top kedua sedekah atau infak. Itu topnya. Adapun yang lain di bawahnya semua itu. Begitu ciri orang takwa. Coba kita lihat dalam surat 2 awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, mulai ayat 2 ayat 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Lihat ayat 3 yang menjelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu. Siapa orang takwa itu? Orang takwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, Rasulnya, semua rukun iman dia imani. Habis itu apa? Sifatnya atau amal yang utamanya. Wa yuqimuna shalah, menegakkan sholat, artinya mengerjakan sholat dengan baik. Apa amal yang kedua atau sifat yang berikutnya itu, Pak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Itu ciri utama atau pekerjaan utama, amal utama orang bertakwa. Jadi kalau kita mau naik level takwa, kalau kita lihat, baguskan sholat kita dan baguskan infak kita, baru kita bisa naik pada level itu. Tambah dengan amal yang termasuk puasa juga. Tapi ini topnya. Top untuk meraih itu.
Lihat lagi misalnya kita surah ayat 2. Al-Baqarah lagi, ini ayat 2. Al-Baqarah ayat 177 yang kita bahas pada sebelumnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Lihat di sini. Ya. Ini ciri-ciri orang takwa yang kita sudah bahas. Tidaklah suatu kebajikan itu, kebajikan yang hebat itu bukanlah antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Engkau hadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Tapi yang namanya kebajikan tertinggi itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wal malaikah, dan pada malaikat, wal kitab, pada kitab, wan nabiyyin, dan pada para nabi. Ini nanti ujungnya bicara tentang sifat orang takwa. Satu sifat orang takwa itu adalah iman, rukun iman. Selanjutnya apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, wa benas sabil wasailin wa fir riqab. Dijelaskan. Jadi orang takwa itu setelah iman apa dia? Malah di sini menegakkan sholat dikebelakangkan, malah infak dikedepankan, malah sholat di bawahnya. Wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan hartanya ala hubbihi, karena cintanya. Jadi mengeluarkan hartanya karena cintanya. Ada yang mengatakan karena cinta kepada Allah, atau mengeluarkan harta yang dicintainya. Bisa begitu maksudnya. Bisa karena Allah atau mengeluarkan harta yang dicintainya. Jadi bukan sekedar mengeluarkan harta, tapi mengeluarkan harta yang dicintainya. Bayangin. Berarti orang takwa itu bukan orang yang kaleng-kaleng gitu loh. Infaknya bukan infak kaleng-kaleng, bukan. Kalau infak kaleng-kaleng itu bukan orang bertakwa, itu orang beriman, iya, infak kaleng-kaleng. Tapi kalau orang takwa itu infaknya enggak ala hubbihi, kata ayat ini. Yang dicintainya atau karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa itu maksudnya, atau harta yang dicintainya. Baru berikutnya, setelah itu apa? Wa aqama shalah, dia menegakkan salat, wa ata zakah, dia berzakat. Baru apa? Wal mufuna bi adim idza ahadu, wa wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Dia sabar dalam segala macam kondisi, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Baru ujungnya apa? Ulaikal ladzina sodaku. Mereka itulah orang yang benar imannya. Jadi ada kata-kata sodaku di situ. Jadi kata-kata sodaku benar imannya itu, itulah orang takwa. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang takwa. Jadi kata-kata sodako yang kita bahas itu, orang yang sudah benar iman itu, sedekah itu gara-gara apa? Itu sebab bukti bahwa udah benar iman. Jadi orang yang bersedekah itu orang yang udah bukti benar imannya. Sedekah yang gimana tuh? Sedekah yang tanpa ragu. Sedekah yang bukan hanya sekedar kaleng-kaleng kita bilang receh-receh, tapi sedekah yang sudah yang terbaik. Ya kan? Laisal birra. Birra itu adalah suatu pekerjaan orang takwa. Makanya dalam surat 3 kita lihat lagi ciri orang takwa tuh. Surat 3 lagi. Ini kan bahasan kita sebelumnya sudah, tapi ini kita pertajam khusus untuk tentang sedekah ini biar tambah semangat kita. Jadi Ramadan ini bulan sedekah gitu loh. Ya, untuk kita bisa naik level kepada ketakwaan itu. Makanya orang yang Ramadan ini sedekahnya masih pas-pasan, masih sedekahnya receh, sedekahnya kaleng-kaleng, jangan harap bisa dapat takwa. Jangan harap dapat takwa. Ya, jangan harap. Berpahala iya. Dapat pahala iya, tapi takwa berat, men. Mau dapat level tertinggi. Iman kok sedekah kaleng-kaleng. Sedekah receh, barang-barang yang ya uangnya miliaran, uangnya triliunan, sedekahnya kaleng-kaleng, receh, jutaan, kayak gitu mau takwa. Sorry, tahu sorry nggak? Mau takwa? Nah lihat surat ini juga ayatnya lebih tegas lagi. Kalau tadi kan yang dicintai, ya. Lihat tingkatannya, mulai dari apa? Berinfak, sebagian hartanya dia infakkan, mulai dikasih pemanasan. Ya, yang
sebagian infak dari hartanya dia infakkan. Itu yang surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Tapi sesungguhnya agak lebih diperkuat. Harta yang dicintainya. Nah, kalau tadi sebagian kan bisa variasi, tapi sudah yang dicintainya. Berarti yang dicintai berarti apa? Harta yang dicintai itu berarti apa? Kan nggak mungkin receh kan? Berarti suatu hal yang besar nilainya, bukan yang receh. Nah, ayat surat 3 ayat 133-134 ini lebih spesifik lagi menjelaskan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wah, jelas tuh. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah, bersegeralah untuk dapat surganya, kata Allah. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Kalau dalam ayat surat Al-Baqarah yang pertama tadi disebutkan sholat yang pertama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ada sholatnya, disebut iman. Tapi di sini sifat orang takwa yang lain dikebelakangkan, nggak ada disebut. Khusus disebut hanya infak. Apa sifat orang takwa tuh? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Lihat nih. Dia senantiasa berinfak. Di situ digunakan kata-kata yunfikuna. Artinya dia fi'il mudhari, yang terus-menerus dia berinfak, bukan sekali-sekali. Fis sarra dalam keadaan senang, sarra tuh kena, senang, lapang. Wad dharra maupun dia sempit, dia tetap berinfak. Darajutan wal kadhibin ghaidha, dia mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, kemudian dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia banyak berbuat kebaikan. Nah, kita balik pada ayat ini. Jadi ini sifat orang takwa semua nih. Jadi ciri utama orang takwa itu dalam ayat-ayat yang kita bahas ini adalah orang-orang yang infaknya yang dicintai, bukan main-main. Jadi kalau mau sampai level takwa Ramadan ini, sebagaimana kaji kita, maksimalkan ibadah, maksimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Cara yang paling efektif di samping amal-amal yang lain adalah infak atau sedekah. Balik saya katakan tadi. Jadi orang yang sedekah itu, nah sekarang kita balik pada kaji awal. Sedekah atau infak adalah sarana yang paling efektif untuk membangun apa tadi? Untuk naik takwa ya secara umum. Tapi secara khusus lagi, sarana yang paling efektif untuk membangun keyakinan. Hanya orang-orang yang rajin infak itu, yang berani infak itu yang yakin. Lihat pelan-pelan kita. Satu sebabnya, mengapa infak itu bisa membuat kita yakin? Mengapa? Pertama begini, ya kita infak. Ya, awalnya kita agak ragu dulu. Awalnya orang infak itu saja, semua pasti ada proses. Awalnya agak ragu dulu. Agak ragu dulu kita infak itu. Ya nggak apa-apa, masih ragu-ragu dikit, bismillah, berinfaklah. Ya, kita berinfak. Awalnya agak ragu-ragu kita sedikit. Tapi Allah itu, ini hebatnya infak. Kalau amal-amal lain itu bayarannya belakangan. Tapi khusus untuk infak itu bayarannya bisa kontan. Kontan Allah bayar. Itu yang bikin kita keyakinan kita makin lama makin meningkat. Karena Allah bayar kontan. Bayar kontan apa? Dalam bentuk apa? Bertambahnya rezeki kita, diberinya kemudahan-kemudahan urusan kita, dikabulkannya doa-doa kita. Bahkan infak itu bisa menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Termasuk infak itu bisa mengobati penyakit kita. Kata Nabi, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Jadi kontan Allah bayar. Itu yang membuat iman kita makin kita seinfak, nggak lama kemudian kita butuh, ada lagi rezeki. Kita rajin infak lagi, makin terus Allah ganti, makin itu lama-lama ya, makin dibantal oleh Allah, makin dibayar, makin dibalas, makin dilipat gandakan lagi oleh Allah. Itu kita makin, akhirnya lama-lama kita nggak ragu lagi kepada Allah tentang berinfak, karena Allah pasti akan menggantinya. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak kita pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kontan.
Bukan nunggu-nunggu ada akhirat. Kalau yang lain mungkin bisa di akhir Allah bayar. Tapi khusus infak, kontan di dunia Allah bayar. Bukan main-main. Itu membuat orang yang berinfak, rajin infak itu semakin yakin lama-lama. Sekali dibayar, 2 kali, 3 kali diganti Allah, 4 kali diganti, 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, 1000 kali. 100.000 kali sudah selalu diganti oleh Allah, dibayar langsung kontan. Itu membuat dia makin lama makin yakin. Makanya orang yakin itu infaknya nanti udah nggak tanggung-tanggung lagi. Itu makin naik level imannya. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang jangan ragu dalam infak. Di samping ini bukti keimanan kita. Yang kedua kita ingin, ya ini infak itu satu bukti iman kita. Kedua supaya kita iman ini naik menjadi takwa, yakin jadinya. Yang ketiga Allah akan ganti nanti. Bukan tanggung-tanggung gantinya. Kalau amal-amal lain bisa diganti 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah dalam surat Al-An'am. Ya. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas 10. Tapi khusus infak balasannya minimal 700. Ini amal yang spesial. Itu di luar Ramadan 700. Dalam Ramadan tak terhingga. 700. Balasannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 700 itu tidak langsung 700 sama kita, mungkin ya dalam bentuk yang lain, ya. Mungkin 500 dalam bentuk ini, 300 dalam bentuk harta atau bentuk kemudahan, yang lain lagi bisa begitu. Terserah Allah bagaimana gantinya. Di dunia langsung kontan Allah ganti. Supaya apa? Supaya orang berinfak tuh makin yakin. Supaya orang berinfak tuh makin yakin. Ada 2 dalilnya. Ya, ini Allah pasti akan ganti nih. Ada 2 dalilnya. Satu dalil Al-Qur'an, satu dalil hadis. Ya. Yang pertama lihat dalam surat ke-34, surat Saba. Ayat berapa tadi? Ayat 39. Jelas Allah katakan di sini. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Indah kali ayat ini. Indah ayat ini. Enggak main-main ayat ini. Kalau kita baca ini merinding jadi kitanya. Dahsyat ayat ini. Enggak main-main. Ini janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Dimulai dari apa? Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang masih ragu terhadap infak itu. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, pada orang beriman yang masih agak ragu dengan infak-infak ini. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku atau Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa liman yasha' min ibadih. Dia akan luaskan rezeki. Dimulai dari situ. Allah akan meluaskan rezeki dari semua hamba-hambanya. Yabsutur rizqa itu meluaskan, melapangkan rezeki hambanya. Wa yaqdirulah, dan dia juga bisa menyempitkannya atau membatasinya. Ya, qadara yaqdiru itu bisa membatasi, bisa menyempitkan. Jadi Allah meluaskan rezeki seorang, melapangkan hambanya, atau juga Allah bisa mempersempitnya. Kita lihat rangkaiannya. Habis itu apa berikutnya? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, kata Allah, dari segala sesuatu, fahuwa yukhlifu. Pasti Allah akan ganti itu. Diganti oleh Allah. Kontan. Ya. Di situ digunakan juga kata-kata apa? Yukhlifu itu fiilnya fiil apa? Fiil mudhari'. Artinya terus menerus Allah ganti nanti. Mudhari' itu begitu. Arti mudhari' itu sekarang dan akan datang. Itu arti mudhari'. Apa yang sudah kita infakkan, kita bentuknya madi, tapi Allah memberinya mudhari'. Kita madi lampau, Allah berinya mudhari'. Hebat tuh. Wa ma anfaqtum madi. Apa yang sudah kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, pasti dia akan menggantinya terus. Lihat ujung ayat ini. Apa? Wa huwa khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, lihat ayat nih. Ditutup dari, jadi kalau kita lihat Allah melapangkan rezeki dan bisa menyempitkannya, terus diisi dengan infak. Sebenarnya artinya apa? Anda kalau mau lapang rezekinya sesuai dengan ayat ini, banyak berinfak. Itu maksudnya begitu. Maka dimulai dari qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan dan menyempitkan. Tapi dikunci dengan apa?
infak dan sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti kalau gitu apa? Kalau mau dilapangkan rezeki kita, maka berinfaklah. Karena Allah ganti nanti terus menerus. Ini istilahnya mancing. Ya. Mancing ikan mesti pakai apa? Kalau mau dapat ikan besar, mesti pakai apa? Mesti pakai ikan juga. Kalau mancingnya cacing, dapatnya ikan apa? Dapatnya apa ikan cacing? Dapatnya apa? Ya ikan segini-segini lah, ikan cencen. Orang Medan bilang ikan cencen. Tahu cencen nggak? Ikan cencen yang segini-segini itu. Dapat nak mancing apa mak? Cencen mak. Cencen itu kecil-kecil. Di Medan tuh kan di sungai-sungai itu ikan cencen namanya. Ada sini. Ya mungkin sini mujair. Ya apa lagi misalnya? Ikan mas, ini kecil-kecil lah. Tapi mau ikannya besar-besar, ikan tongkol, ikan tuna, ikan yang ya, masih gede-gede juga. Ikan yang mesti dipancing, yang umpannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ini perumpamaannya. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapat cintanya Allah, bukan sekedar iman naik, bukan sekedar tambah yakin, tapi apa? Allah ganti. Di dunia kontan Allah ganti. Berapa gantinya? Minimal 700 kali lipat minimal. Bukan tanggung-tanggung. Terserah Allah bagaimana menggantinya. Mau sekarang 10 dulu, besok 20. Nah itu terserah Allah lah gimana. Itu urusan oleh Allah yang terbaik buat kita. Jangan juga ditumpahkan semua sekarang, nanti kita nggak kuat gitu loh. Ya Allah kan Maha tahu yang terbaik buat kita. Dan itu Allah jelaskan dalam surat ke-2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melapangkan, melipat gandakan, terus wallahu wasi'un alim, dikunci di situ. Lihat ayatnya begitu indahnya. Perumpamaan orang yang berinfak, kata Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Fisabilillah ini maksudnya ya, di jalan kebaikan, bukan hanya buat perang. Fisabilillah itu artinya di jalan kebaikan. Ya, segala macam infak buat kebaikan itu fisabilillah namanya. Kamathali habbatin, seperti orang yang menanam satu benih. Ya, satu benih. Seperti menanam satu benih. Habis satu benih itu apa? Ambatat sab'a sanabil. Setelah itu benih itu akan menumbuhkan 7 bulir-bulir lagi, bulir-bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu bulir itu menghasilkan 100 benih lagi. Berarti apa? 1 7 100, berarti 1 700. Bukan hanya sekedar itu, Allah bilang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Bahkan ujungnya lagi, wallahu wasi'un, bahkan lebih banyak daripada itu. Ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Maha luas karunianya dan mengetahui kondisi kita. Kapan mau diganti, berapa mau diganti. Oh, dahsyat ayat ini. Maka sekarang jangan ragu-ragu. Jadi kalau mau naik level takwa di bulan Ramadan ini, mari kita berinfak. Bukan infak yang sembarangan, infak yang terbaik. Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi apa yang terbaik itu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, termasuk juga berikutnya, infak ini bisa mengurangi cinta dunia kita, membuat kita cinta akhirat. Hanya infak yang bisa. Amal lain bisa, tapi tidak sedahsyat infak. Infak adalah amal yang the best untuk membuat kita mengurangi cinta dunia dan untuk cinta akhirat. Infak. Orang kalau cinta dunia cenderung apa? Orang cinta dunia cenderung apa? Cenderung bakhil, bin medit alias koret, pelit. Kalau bahasa Indianya meregehese. Bahasa Indianya meregehese. Bahasa Indianya tuh. India Sunda maksudnya. Ya. Bagi orang Sunda ngerti itu apa maksud meregehese, itu artinya medit, pelit, kret. Nah, itu bahasa Sunda yang mirip bahasa India.
Ya, jadi gitu. Nah, jadi paling efektif bisa membuat kita cinta akhirat infak. Karena orang kalau sudah cinta dunia pasti akan bakhil. Karena representasi dunia itu adalah harta. Representasi dunia itu harta. Makanya kalau kita mau cinta akhirat, mengurai cinta ini kan orang yang cinta itu apa? Kita cinta apa? Cinta dunia, cinta harta, kita infakkan. Itu kan membuang cinta dunia kita, justru menanam benih-benih cinta akhirat. Hanya orang-orang yang cinta akhirat yang mau berinfak yang besar. Tapi kalau dia cinta dunia, infak juga, tapi infaknya tadi kaleng-kaleng, receh. Oh udah Ustadz, udah banyak kok aku infak. Banyak, tapi dibandingkan harta kau, itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya itu. Harta 1 triliun, infak 100 juta. Ada apa-apanya itu. Kayak gitu mau masuk surga. Emang punya orang dalam? Ya? Kalau nyuap di dunia ini 100 juta tembus, masuk. Ya, kan gitu. Mau jadi apa kalian? Suap 100 juta, tembus, masuk, jadi. Mau masuk surga? 100 juta, emang punya orang dalam apa? Maksudnya kalau orang yang punya hartanya miliaran atau triliunan. Jadi gitu. Jadi balik kita pada kaji kita pada kesempatan ini. Kalau sarana yang paling efektif untuk buat kita cinta akhirat, infak. Itu orang yang rajin infak itu menunjukkan dia cinta akhirat. Kenapa? Pada hakikatnya orang infak itulah orang yang menabung buat akhiratnya. Menabung buat akhiratnya. Maka dalam hadis, sekarang kita balik pada hadis lagi tadi, ya, tentang Allah ganti. Nih, dalam hadis diceritakan, ya, setiap hari, inilah, biar tambah yakin kita infak. Setiap hari, malaikat tuh turun di depan pintu rumah setiap orang. Turun, malaikat, 2 malaikat turun ke bumi di depan pintu kita, selalu berdoa. Bagi orang yang rajin ibadah, ya Allah, beri ganti orang yang rajin berinfak. Beri ganti orang yang rajin berinfak. Di satu lagi malaikat yang lain dia berdoa, ya Allah, kasih hancur harta orang yang bakhil. Itu tiap hari doa di depan rumah kita. Jadi malaikat, ini orang yang rajin infak tiap hari, malaikat di rumahnya berdoa supaya diganti. Tapi malaikat yang lain juga berdoa supaya orang yang bakhil itu dihancurin aja hartanya itu. Karena gak bersyukur tuh orang. Dikasih harta sama Allah, bakhil, pelit. Nah balik kita pada kaji kita. Jadi kembali kita pada yang tadi. Kalau mau efektif kita untuk bisa mencintai akhirat, infaklah. Oh dahsyat. Lama-lama penyakit cinta dunia akan kurang. Lama-lama kita jadi cinta akhirat. Ada orang bilang, oh harta tidak dibawa mati. Itu betul. Satu sisi. Tapi bisa salah juga. Atau itu salah, tapi bisa betul. Emang harta nggak bisa kita bawa mati? Apa? Begitu kita mati, harta yang kita tinggalkan ya habis. Ya, buat siapa? Buat ahli waris. Buat ahli waris. Makanya, ini lagi, saya bukan nakut-nakutin ya. Tapi kalau takut bagus, berarti beriman. Ada satu ayat ngeri, ini kalau kita baca ini bisa nangis kita nih. Ini saya peringatkan kepada orang-orang yang banyak harta sekarang. Ya, kalau dengar ayat ini kalau nggak nangis Anda, aduh, itu imannya perlu dipertanyakan. Orang yang banyak harta, kalau dengar ayat ini nangis. Tapi kalau dia banyak harta, dengar ayat ini nggak nangis, berarti imannya perlu dipertanyakan. Lihat, ya, surat 63 Al-Munafikun, ayat 9, 10. 11. Ini ayat bukan buat orang kafir, bukan buat ayat orang yang tidak beriman, bukan ayat buat orang zalim, bukan ayat buat orang yang fasik, bukan. Ini ayat buat orang beriman. Siapa beriman? Kita.
bukan buat orang-orang buat orang beriman. Makanya ayat ini ayat 9 ya, Al-Munafiqun surat 63 dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lihat ayat ini dibuka dengan ayat wahai orang-orang beriman. Berarti ini ayat buat siapa? Ayat buat siapa? Ayat buat siapa? Buat orang beriman. Siapa orang beriman? Kita. Termasuk yang menonton ini insyaallah. Kita yang beriman. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai hartamu, diingatkan harta dulu. Wala auladukum. Jangan sampai anak-anakmu juga membuat kau lalai dari ibadah dan lalai dari ingat akhirat. Karena harta dan anak itu biasanya keluarga cenderungan bikin kita lalai dari ingat Allah dan lalai ingat akhirat. Karena itu bentuk cinta dunia. Jadi cinta dunia itu dalam ayat ini disimbolkan dengan harta dan keluarga. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang demikian, artinya barang siapa yang hartanya bikin dia lalai dari akhirat, dari ingat Allah, keluarganya juga bikin dia lalai dari akhirat dan ingat Allah, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang rugi walau dia beriman. Rugi dia walau dia beriman. Jadi orang beriman itu bisa rugi menurut ayat ini kalau tidak hati-hati. Lihat ayat berikutnya, ini dikunci di sini nih. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wah, ngeri kita. Ini kalau bacanya bisa nangis kita nih. Wa anfiqu mimma razaqnakum وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfak kalian banyak-banyak, kata Allah. Ini agak seram ini. Ini kalau nggak takut entahlah kalian. Berinfak kalian banyak-banyak, kata Allah. Mimma razaqnakum, dari yang telah aku rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Pertanyaannya, siapa kaliannya? Siapa kaliannya? Orang kafir kah? Orang fasik kah? Orang zalim kah? Atau orang beriman? Orang beriman, karena ayat di atasnya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ketika mati datang, malaikat maut datang, dia berkata, apa dia katakan? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong panjangkan umurku sedikit aja ya Allah. Sedikit aja panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan sedikit saja. Fa asaddaqo, pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang soleh. Lihat nih. Ini ayat gaib, Allah ceritakan kondisi orang yang mati, mau mati, dia beriman, dia mau mati,
tapi berimannya bakhil, pelit, medit, koret. Hati-hati nih orang bakhil, medit, koret nih. Yang banyak harta tapi infaknya sedikit. Orang yang kayak gini matinya menyesal karena infaknya sedikit. Begitu dia mau mati, ya Allah, panjangkan umurku sedikit ya Allah, panjangkan sedikit ya Allah, biar aku banyak berinfak dan aku pasti jadi orang soleh. Jadi ayatnya mengatakan penyesalan terbesar orang beriman yang nanti mau mati tapi pelit adalah penyesalan kurang infak. Kurang infak. Nangis orang yang mau mati itu nanti, yang kurang infak itu, yang hartanya banyak. Begitu mau mati, dia tinggalkan banyak itu, bilang, ya Allah, kasih sedikit umurku panjang sedikit, ku infakkan semua hartaku ini. Dan aku pasti jadi orang soleh. Cuman apa kata Allah? Terlambat. Tidak ada gunanya infak pada saat itu. Makanya apa lanjut ayat itu? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa dipanjangkan lagi kata Allah. Selesai sudah. Maka kematian tidak bisa ditolak. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kita kerjakan. Jadi ayat ini kalau kita baca nangis kita. Makanya mulai sekarang saudara-saudara, bagi yang banyak harta sekarang, yang punya harta sekarang banyak ini, hati-hatilah, mati nanti kita nyesal. Mati nangis kita nanti. Cuman jeritan kita nggak ada yang dengar. Anak kita nggak dengar, istri kita nggak dengar, suami kita nggak dengar, orang dekat kita nggak dengar jeritan kita. Karena yang menjerit itu adalah ruh kita yang menjerit. Yang menjerit itu ruh kita, bukan siapa-siapa. Karena yang menjerit itu ruh, maka nggak dengar orang lain. Makanya Allah kasih kabar sama kita berita gaib ini. Jangan sampai nanti, woi hamba-hambaku orang beriman yang banyak harta, jangan sampai nanti kalian matinya nyesel, matinya memelas-melas, minta dipanjangkan umur biar bisa sedekah. Jangan sampai itu terjadi kata Allah. Allah sayang sama kita, maka diingatkan kita. Maka sekali lagi wahai orang beriman yang melihat acara ini dan kita semua di sini, hati-hati. Jangan sampai kita saat mati nanti mati penuh dengan penyesalan. Ketika apa? Kita harta banyak kita tinggalkan. Tak mau kita berinfak atau sedikit infak kita. Mulai sekarang nih Ramadan nih. Mari hitung-hitung harta kita. Ya, 3 sekarang. Apa yang pertama? Mari kita hitung zakat kita. Ya, zakat sekarang hitung. Pesan saya bagi Anda yang sudah punya harta, yang sudah cukup nisab harta itu ya nggak begitu banyak lah, itu cuma sekitar 80 sekian gram emas. Ya, kalau kita uangkan kira-kira 80 sekian juta lah dalam kondisi saat ini. Kalau ada punya harta segitu, apalagi lebih, waduh, hati-hati. Boleh keluarkan zakat Anda. Nah kalau bisa yang tidak punya ilmu atau yang kurang ilmu jangan mengeluarkan sendiri, panggil ahli yang mengerti zakat. Panggil konsultan, jangan ngitung sendiri. Kita nggak ngerti, nanti ngitung sendiri salah nanti. Karena kita nggak ngerti ilmunya. Jangan-jangan banyak di harta kita ini yang belum dikeluarkan zakatnya. Kita pikir ini nggak keluar, tapi sebenarnya itu keluar. Berapa simpanan kita, berapa investasi kita, berapa villa kita, berapa mobil yang nganggur, berapa rumah yang nganggur, berapa deposito kita, berapa emas simpanan kita. Itu kalau ngitung sendiri nanti kita lupa. Atau jangan-jangan ya kita jadi serba ini kayaknya enggak, ini kayaknya enggak. Makanya panggil konsultan. Bagi pesan saya kepada saudara semua yang kurang berilmu, panggil konsultan zakat. Datang ke rumah, wahai ahli zakat, tolong hitungkan harta saya. Ini biasanya rata-rata orang malu. Nanti takut hartanya apa? Takut hartanya ketahuan. Orang beriman tuh hartanya jelas, nggak takut dia ya cuman ya bagi orang ahli yang konsultan zakat itu memegang rahasia, tidak boleh disebarkan. Amanah dia harus. Oleh sekarang panggil. Hitung berapa zakat. Keluarkan. Minimal tuh 2,5%. Ya, kalau lebih bagus. Jadi infak dia namanya. 2,5%. Ini dulu bersihkan dulu harta kita. Itu yang pertama.
Ya. Yang kedua, apakah cukup dengan zakat? Ya nggak cukup. Karena ciri orang takwa itu infak. Sampai itu coba infak kita. Habis yang kedua, keluarkan infak sedekah harta kita. Kalau Anda bisa minimal, kalau bisa sepertiga, dahsyat. Sepertiga harta. Jadi kalau kita lihat itu, kalau Nabi mengatakan harta yang dicintai manusia itu biasanya the best-nya itu sepertiga. Ada orang mau meninggal, ya di zaman Nabi, dia punya harta, Rasulullah, saya pengen harta ini mau saya berikan. Berapa yang pantas? Apakah boleh saya berikan semuanya untuk wakaf atau untuk infak? Kata Rasulullah, jangan, kebanyakan. Bagaimana kalau 2/3-nya? Kata Rasulullah, itu juga kebanyakan, jangan. Bagaimana kalau setengahnya? Itu juga jangan, kebanyakan, kata Nabi. Nah kalau sepertiga gimana Rasulullah? Sepertiga itu udah cukup, itu yang terbanyak. Begitu kata Rasulullah. Ya kalau mau kita lihat hadis ini, ya minimal infak the best kita sepertiga dari harta kita. Oh cakep, naik jadi takwa. Jadi kalau mau infak the best, yang kita bahas tadi, harta yang dicintai, berarti apa? Setidak-tidaknya berapa? Setidak-tidaknya apa? Sepertiga dari harta kita. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Jadi kalau harta saya 1 triliun, saya hitung deposito, tambah saham, tambah simpanan, tambah tabungan, tambah emas, tambah villa, tambah rumah yang nganggur. Ya kira-kira 3 triliun Ustadz. 3 triliun. Zakat Anda 2,5%. Kurangi berapa itu? Habis itu sepertiganya. Berapa sepertiganya? Ya kira-kira 1 triliun lah sepertiganya. Ustadz kan banyak banget ini. Anda mau naik takwa nggak? Mau bener nggak imannya? Nggak usah takut, Allah ganti. Insya Allah Allah ganti. Kan ini kita bahas tadi. Fahuwa yukhlifuh. Allah pasti akan ganti. Wahuwa khairur rezikin, dia sebaik-baik pemberi rezeki. Surat 34 ayat 39 yang barusan kita bahas. Jadi nggak usah takut. Allah akan ganti. Ini menunjukkan keimanan kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda bisa begitu, insya Allah nanti matinya nggak akan nyesal. Tapi kalau orang yang pelit-pelit itu matinya nyesal nanti. Itu yang kedua, infak. Ya, yang kedua infak dari harta kita. Minimal berapa? Sepertiga. Yang ketiga, Ustadz, saya kan harta kurang punya juga. Kalau gitu apa yang saya infakkan? Nah ini khusus bagi orang-orang yang kurang. Ya, Anda bisa berinfak, nggak usah khawatir, tetap bisa berinfak. Apa infaknya? Ya, jadi yang kurang-kurang sekarang duit sudah, ya Ustadz udah sedikit banget, nggak mungkin lagi. Apa? Infakkan barang-barang Anda di rumah yang nggak dipakai-pakai. Yang jarang dipakai itu infakkan, latihan tuh supaya kita cinta akhirat, jangan saja jadi beban di dunia nanti kita. Beban di akhirat jadi hisapnya berat. Jadi barang-barang di rumah yang nganggur, yang nggak dipakai infakin, yang nganggur. Apa yang nganggur? Tas nganggur, infakin. Sepatu nganggur, infakin. Apa lagi? Rumah Ustaz, rumah saya nganggur, rumah infakin, nganggur kok nggak dipakai. Di apa? Disewakan enggak? Dipakai enggak? Nganggur, daripada rusak ada infakin aja. Oh, jadi wakaf bisa. Oh, dahsyat. Tanah yang nganggur, dipakai enggak? Bagus kok dipakai, kasih sedekah orang yang pakai. Udah, pakai gratis, ambil hasilnya buat Anda. Oh, itu dahsyat. Itu bagian dari infaknya. Ini barang dipakai enggak? Apalagi mobil 5, 2 dipakai, 3 nganggur, 3 infakin. Oh, kalau bisa gitu Anda naik jadi orang takwa. Insya Allah. Dan jangan takut, itu akan menjadi tabungan kita di akhirat yang terbesar nantinya, dan juga Allah akan ganti kalau kita butuh nanti. Itu. Nah, yang terakhir pesan saya semuanya buat kita, yang terakhir. Ya, ini pesan buat kita, buat saya semuanya, buat kita pribadi semuanya. Ya, Ramadan ini. Jadi kalau ada bilang orang harta tidak dibawa mati, bisa harta kita bawa mati. Harta bisa dibawa mati, bisa dong harta nggak bisa dibawa mati. Tapi bawanya gimana? Dengan infak. Ya, kasih orang miskin, nanti ini hartaku kutitip sama kau ya. Nanti di akhirat ku minta lagi ya. Kasih, titip ya. Nah, titip ke masjid, ku titip ya, titip hartaku ya. Nanti di akhirat ku ambil ya. Titip sama orang-orang yang miskin, sama orang yang titiplah harta kita di situ. Itu namanya apa? Harta dibawa
Jadi kalau mau harta dibawa mati, titip ke lembaga-lembaga Islam, ke lembaga-lembaga infak yang mengatur zakat, infak, sedekah, ke orang-orang miskin, ke anak yatim, ke orang-orang perjuangan fisabilillah, ke dakwah, buat pendidikan, buat kepentingan umum. Titip di situ, insya Allah Anda akan bisa pungut nanti di hari akhirat dengan lipat ganda yang masya Allah. Itu pesan saya yang pertama bagi kita semuanya. Nah, pesan saya yang ketiga, yang kedua, khusus infak nih, Ramadan ini, ya. Jadi kalau kita berlatih tadi mengeluarkan mengeluarkan infak, lihat nanti kita akan muncul 3. 1, kepada Allah, yakin betul kepada Allah. Oh, iman kita naik. Setiap kita berinfak nggak ragu lagi nanti. Kenapa? Akan selalu Allah ganti nanti. Allah tuh sangat senang. Yang kedua, Allah akan cinta sama kita. Jadi kalau mau meraih cinta Allah, ya, tidak dengan yang lain-lain. Bisa dengan yang lain, tapi yang paling hebat dengan infak. Kenapa? Dalam satu riwayat dikatakan, salat kita belum tentu bisa menyenangkan kita, menyenangkan Allah. Sedekah puasa kita belum tentu menyenangkan Allah. Zikir kita belum tentu menyenangkan Allah, membuat Allah senang. Baca Quran kita belum tentu buat Allah senang. Kenapa? Termasuk puasa kita juga belum tentu buat Allah senang. Kenapa? Karena sholat ya buat kita. Yang menikmati sholat siapa? Ya kita. Puasa, yang untung sehatnya siapa? Kita. Terus, zikir yang nikmatnya apa? Kita. Baca Quran yang asik kita. Tapi kalau infak, yang untung siapa? Yang langsung mendapat untung siapa? Orang lain. Kita apa? Rugi seolah-olah. Tapi untungnya Allah dapat cinta sama kita. Allah cinta sama kita. Ya, jadi yang kedua, makin yakin kedua, Allah akan cinta sama kita. Yang ketiga ini saya bilang tadi, ini akan nampak nanti, ini yang bikin kita semakin yakin nanti. Apa? Nanti Allah akan ganti di waktu-waktu yang kita sedang terjepit. Gak usah khawatir, terjepit ada aja nanti. Kadang-kadang orang suka gitu. Nanti kalau saya perlu, nanti Allah mau ganti nggak ya? Yakinlah, pasti Allah ganti. Yakin. Pasti, jangan khawatir. Waktu-waktu kita sedang ini, tiba-tiba ada pertolongan, tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada jalan keluar. Oh, terutama urusan rezeki. Lihat, nanti akan nampak namanya apa? Muncul semacam tanda petik. Mukjizat, bukan mukjizat, apa istilah kita, karomah atau apalah, miracle, keajaiban dalam hidup kita. Oh, dahsyat. Nah, pesan saya sekarang, mari kita rajin berinfak, khususnya Ramadan ini. Mari kita bangun keimanan kita tingkatkan keimanan kita menjadi takwa, yakin kepada Allah, makin cinta Allah sama kita. Jadi kalau mau Allah cinta sama kita, perbanyak sedekah. Di samping amal-amal yang lain. Yang ketiga, itu tadi, akan muncul keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, ada aja kemudahan-kemudahan. Yang terakhir, lama-lama nanti kita akan cinta akhirat, nggak takut kita mati. Dan ayat yang peringatan tadi, insya Allah kita mati tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal. Insya Allah kita mati tersenyum. Kenapa? Karena harta sudah sebagian besar kita infakkan. Sudah kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada lembaga-lembaga Islam, kepada lembaga dakwah, kepada orang-orang yang bisa membawakan itu. Sudah kita titipkan semuanya. Sehingga begitu kita mati nanti, matinya bukan minta panjangkan umur, tapi mati dengan tersenyum. Apa? Itu surat terakhir, ayat-ayat akhir surat Al-Fajr. Apa begitu kita meninggal? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul, wahai hambaku yang jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dicintai oleh Allah. Kau cinta dan Allah mencintai kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kau ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan Allah hidayah untuk senantiasa banyak berinfak dan juga diberi banyak kemudahan rezeki agar terus kita berinfak. Mudah-mudahan saya kira demikian. Ya.
yang sedikit yang bermanfaat. Mari kita jadikan Ramadan itu meraih takwa dan juga membangun keyakinan kita kepada Allah dan buat kita cinta kepada akhirat. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdalamin dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.